Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadek Rawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki TV Xiaomi dengan kerusakan gambar gelap, suara ada. Ini sudah Android TV ukuran 32 inci. Ini paling sering banget di bagian lampu layar. Kita coba nyalakan ya. Di sini biasanya ada bayangan logo Xiaomi. Nah, ini dia. Xiaomi. Nah, jadi seperti ini. Kalau layarnya seperti ini, itu menandakan lampu backlight atau lampu layar itu mati. Oke, saya akan langsung aja eksekusi. Tapi ini memang agak sulit membongkar layarnya. Karena layarnya ini tipenya itu nggak ada listnya. Apa nama istilahnya ya, lupa saya. Oke, di sini dia masih garansi. Kita bongkar aja. Ini tipenya 32 L32M7. Tapi jujur aja, Xiaomi suaranya itu bagus banget karena ada Dolby-nya. Nah, di sini saya pakai bor untuk membuka bautnya. Ini murah banget bornya, kalian bisa beli di online nanti. Oke, langsung saja kita bongkar beberapa baut. Nah, kita coba dulu bagian output dari driver backlightnya. Sebelum kita membuka layarnya, kita coba ukur dulu di bagian ini. Nah, dengan keadaan TV menyala dan TV ketika baru start, berapa sih tegangannya? Kalau ini biasanya menggunakan tipe LED 6 volt kalau nggak salah per bijinya. Nah, kita lihat di sini tegangannya apakah naik. Di sini saya colokin. Dia pakai berapa ya? Kalau 6 itu kira-kira 36 volt. Oke, tegangannya kita tekan tombol power. Nah, itu naik tegangannya sampai di 30 lebih. Berarti driver backlight menyala normal. Oke, langsung saja kita lepas bagian mesinnya dulu agar lebih aman. Sebelum kalian melepas, kalian wajib nanti shortkan elko yang gede, yang 300 volt agar nggak disetrum. Nah, saya akan coba dulu juga pakai tester backlight. Apakah benar bagian lampu layar yang rusak, agar nanti kita nggak rugi membuka layar. Ini positif negatifnya jangan dibalik ya. Yang merah biasanya yang positif, yang putih biasanya negatif. Oke, tidak ada tegangan, tetap di 300 volt. Ini menandakan backlight putus salah satu atau rusak. Nah, penyebab kerusakannya itu biasanya lampu latar itu di 100% di setting. Karena full tegangannya itu paling mentok dikasih ke lampunya. Jadi lampu cepat panas dan putus. Oke, di sini saya bongkar dulu bagian mesinnya. Ini dia pakai satu mainboard aja. Ini kita shortkan dulu ya. Bagian elko-nya agar aman kita kerja. Di sini ada beberapa soket dan ada beberapa fleksibel juga kita lepas. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bagian pikonnya kita lepas juga nanti. Dan ini ada beberapa baut di bagian frame-nya. Nah, ini udah saya lepas. Dan cara bongkarnya itu hati-hati ya. Ini bisa pecah. Saya pakai mika seperti ini yang elastis, yang bisa ditekuk-tekuk kayak buka layar HP jadinya. Ini hati-hati banget karena jika ini terlalu keras nanti pecah, udah nggak bisa dipakai dan juga bisa bergaris. Biarpun juga hati-hati. Kalau di resminya itu biasanya diganti satu paket.
diambil mesin aja, casingnya tetap, hanya casing belakangnya aja, frame-nya maksud saya. Itu satu panel diambil, ditukar, beres. Tapi harganya pasti jutaan. Nah, di sini sudah lepas, kita bongkar, hati-hati aja. Atau ada kalau punya vakum lebih aman, tapi karena ini kecil ya oke, nggak apa-apa. Oke, jangan sampai pecah. Nah, di sini ada reflektornya. Saya taruh dulu bagian kacanya di sini biar aman. Kemudian kita langsung aja kita cek bagian lampu layar yang rusak. Saran aja, kalau misalnya mati 1, mati 2, ganti aja semuanya biar lebih aman. Agar nanti umurnya itu nggak berbeda. Jadi biar nggak rusak lagi. Baik, di sini saya lepas dulu bagian reflektornya. Cara gantinya itu gampang banget. Tinggal dicopot dan ganti yang baru. Tinggal masukin cop-cop aja. Yang sulit itu di bagian bongkar layarnya. Itu hati-hati banget. Kalau ganti ini memang gampang, tapi risikonya tinggi banget. Entah itu pecah, entah itu bergaris. Makanya di servis resminya nggak mau ambil pusing dan risiko. Biasanya dia itu langsung diganti sepaket. Semua sampai layar-layarnya. Oke, saya akan coba ukur dulu ya bagian lampu layarnya. Kita coba dulu satu lonjor. Itu biasanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali berapa biasanya? 6 oh, 36 ya, 36 volt. Ini nanti dia akan diseri menjadi 2. Nah, yang ini normal ini. Berarti yang line satunya yang rusak ini. Oke, saya ganti aja, saya skip videonya ya biar cepat. Cara gantinya gampang banget, tinggal dicopot-copot dan dimasukin soket aja. Biasanya kalau dibeli itu juga udah sama persis, nggak berbeda deh. Beli aja sesuai modelnya. Oke, di sini sudah saya coba jadi nyala. Nah, itu yang lama, yang rusak. Ini sudah terang banget. Di sini saya pakai adaptor luar aja buat ngetes. Saya pakai tegangan maksimalnya. Saran aja, jangan pakai latar belakang 100%. Nah, jadi sudah saya pasang rakit kembali. Jadi sudah aman. Ini saya belum rakit bagian belakangnya dan isolasi juga agar lebih cepat kering lemnya. Oke, sekian dari Bea Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bea Teknik. Thank you.